Oke sobat, balik lagi di channel Wins Camera. Dan akhirnya kita bisa memegang dan mereview kamera Sony A7 Mark IV. Walaupun di vlog kita gitu ya, vlog kita yang kemarin kita udah pegang dan rasain gitu, tapi rasanya kurang puas aja gitu karena kan dibatesin untuk cobain si kamera ini gitu ya. Dan sekarang udah hadir di Wins Camera dan kamera ini udah siap kita siksa dan kita paksa kerja keras gitu ya untuk melihat gimana performanya nih teman-teman. Kamera ini udah dilengkapi oleh sensor Exmor R dengan resolusi 33 megapiksel. Dan di kamera ini udah dilengkapi oleh image processor Beyond XR, dimana image processor tersebut dipakai di jajaran kamera Sony terbaru yang kita tahu A7S Mark III ya dan Alpha One, dimana kedua kamera tersebut sudah memakai image processor yang sama dipakai A7 Mark IV ini. Jadi nggak ketinggalan ternyata nih si pendatang baru ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang mode fotonya. Untuk kamera Sony A7 Mark IV ini dia bisa continuous shoot itu sebanyak 10 fps. Ya sebenarnya kita tahu sih A7 Mark III juga bisa gitu ya 10 fps. Cuman perbedaannya karena dia membawa sensor dan image processor yang baru, tentunya hasilnya akan jauh lebih tajam dan hasilnya akan jauh lebih stabil nih fokusnya. Oke, jadi di continuous shootnya yang 10 fps ini kamera ini tetap bisa menjaga fokusnya, dimana autofokusnya di kamera ini udah dicanggihin lagi dan udah diupdate dari generasi sebelumnya, dimana Sony mengklaimnya itu di kamera ini autofokusnya itu udah Smart AI. Dia akan mendeteksi subjek ya dan akan mengunci fokusnya itu lebih presisi lagi nih teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut kehilangan momen, nggak usah takut kehilangan fokus tentang subjek kalian karena di Smart AI-nya ini dia autofokusnya lebih canggih lagi, nyarinya lebih cepat ya, sekalipun itu di dalam keadaan low light teman-teman. Oke, dengan autofokus tersebut di Smart AI-nya itu, jadi dia bisa mendeteksi nggak cuman wajah dan mata subjek manusia aja gitu ya, tapi dia bisa mendeteksi juga binatang ya, animal ataupun birding teman-teman ya, burung. Dan yang gue suka lagi dari fitur autofokusnya adalah dia real time trackingnya tuh bener-bener stabil dan ngunci banget. Nah kalau misalnya hal ini nggak gue temuin di A7 Mark III, walaupun dia sama-sama cepet gitu ya, tapi nggak secepat si A7 Mark IV ini. Dan kadang di A7 Mark III itu, contohnya di keadaan low light itu dia masih rada susah mencerna dan menentukan fokusnya ke objeknya gitu. Jadi masih ada sedikit misfokusnya lah. Tapi di A7 Mark IV ini jauh lebih baik. Tadi kita udah membahas tentang sektor foto, sekarang kita masuk ke video. Jadi di kamera ini resolusi terbesar yang bisa dihasilkan adalah 7K. Yap, 7K teman-teman. Tapi jangan senang dulu karena 7K-nya ini hanya oversampling aja. Dimana 7K-nya itu cuman datanya aja, tapi hasilnya itu akan disimpan dalam format 4K-nya. Jadi 4K-nya di kamera ini udah membawa data-data dari proses perekaman si 7K-nya tersebut. Jadi bisa dibandingkan lah 4K di kamera lain ataupun generasi sebelumnya dengan 4K di kamera ini. Jauh lebih tajam dan warna jauh lebih keluar. Oke, walaupun dia membawa data dari 7K ya, si 4K-nya tersebut, tapi jangan khawatir, untuk file size-nya tetap stabil teman-teman, jadi nggak over ya. Oke, jadi kamera ini bisa merekam 4K hingga 60 fps. Selain 4K-nya bisa 60 fps, dia 4K-nya juga membawa kode warna 10 bit 422. Dimana kita tahu kalau misalnya 10 bit 422 itu udah memberikan informasi warna dan kepadatan warna yang lebih presisi lagi dan lebih banyak dari 8 bit yang kita tahu gitu ya. Oke, selain itu juga kamera ini membawa profil warna yang baru nih teman-teman. Ini sih yang merupakan hal yang mungkin para videographer, sinematografer gitu ya suka gitu dengan profil warna ini. Dimana di kamera ini udah membawa profil warna baru yang kita tahu dari kamera Sony, yaitu S-Cineton. Dimana S-Cineton itu sebenarnya sama profil warnanya flat kayak S-Log, tapi di S-Cineton ini tuh walaupun dia flat profile gitu ya, warnanya flat gitu, tapi dia bisa mempertahankan warna kulit dengan baik teman-teman. Jadi di S-Cineton ini akan membuat video kalian itu warna kulitnya tetap stabil
dan looknya itu seperti kamera sinema banget. Oke, selain itu juga yang gue suka di kamera Sony A7 Mark IV ini, dia itu bisa melakukan yang namanya autofocus breathing compensation, dimana autofocus tersebut itu kalau kalian tahu di kamera-kamera sinema gitu ya, misalnya kalian mempunyai dua objek gitu ya, objek pertama di bagian depan gitu dan objek kedua di bagian belakang. Jadi ketika fokus kalian ingin fokus ke bagian depan dan ingin memindahkannya ke belakang, kadang kalau misalnya di kamera pada umumnya itu kamera mirrorless, dia ganti autofocusnya itu kasar banget teman-teman. Jadi ketika kalian ingin memindahkan dari depan ke belakang itu akan terasa banget getarannya. Tapi di kamera ini karena ada breathing compensation-nya, jadi ketika dia memindahkan fokus dari depan ke belakang itu jauh lebih smooth lagi, jadi lebih berasa natural. Ini merupakan upgradean yang signifikan banget dan berasa banget gitu ya. Karena sebenarnya fitur ini kita bisa temuin hanya di kamera-kamera profesional, contohnya Cinema Cam gitu. Tapi kita bisa dapetin fitur ini di kamera mirrorless kayak gini, dan itu sih merupakan hal yang cukup unik juga ternyata ya dipikirkan oleh Sony. Alright, perbedaan yang selanjutnya adalah yang gue rasain di kamera ini ya dari generasi sebelumnya adalah layar LCD-nya teman-teman. Jadi layar LCD di A7 Mark IV ini dia udah articulated screen yang bisa diputar 180 derajat kayak gini. So ketika kalian ingin membuat video akan bantu banget ya. Contohnya ketika gue ngerekam pakai A7 Mark III ini, gue nggak bisa ngelihat positioning gue yang baik dan benar gitu. Dan apalagi kalau misalnya gue ngerekamnya lagi sendiri kayak gini, nggak ada Rahmat ya, itu akan menyulitkan dan akan merepotkan banget. Tapi tenang aja, kalau misalnya di A7 Mark IV ini kalian akan tetap bisa ngelihat positioning dari video kalian teman-teman. Dan yang gue suka lagi selain layarnya yang udah articulated ini, walaupun masih sama 3 inci, tapi di layar ini udah full touchscreen. So kalian akan bisa menentukan fokus, akan bisa menentukan mode kamera, akan bisa menentukan menu-menunya itu hanya dengan menggunakan touch aja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang user interface-nya. Kalau di A7 Mark IV ini user interface-nya udah mirip-mirip ya, udah sama banget sama A7S Mark III dan A1 ya, dan generasi kamera Sony yang terbaru ya sebelum keluaran A7 Mark IV ini. Jadi dia UI-nya udah baru, berbeda dengan UI-nya si A7 Mark III. Dimana A7 Mark III UI-nya masih yang lama, dan menurut gua untuk bahasanya masih sulit dimengerti gitu ya. Tapi di A7 Mark IV ini jauh ikonnya lebih cakep, lebih eye-catching lagi, dan lebih simple pengoperasiannya, dan bahasanya mudah dimengerti. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang fitur-fiturnya, sekarang kita akan membahas dari desain bodinya. Oke, dari desain bodinya yang bisa gue rasain ini nggak jauh beda sama A7 Mark III. Jadi yang berbeda hanya di bagian tertentu aja, contohnya hand gripnya. Hand gripnya itu jauh lebih dalam ya. Kalau di Mark III itu dia lebih tipis teman-teman, jadi masih kerasa tangannya tuh nggak ngegrip sempurna. Tapi kalau misalnya di A7 Mark IV ini dia lebih ngegrip gitu, lebih dalam. Oke, selanjutnya ada di bagian atasnya teman-teman. Di bagian atasnya ini dia ada dial ya, ada dial button. Itu berguna untuk mengganti mode kameranya dari mode kamera, mode video, dan ada mode S dan Q. Jadi kalian akan bisa mengganti mode dengan cepat ya. Misal kalian butuh untuk foto, ya kalian tinggal geser aja dialnya ke mode foto. Tapi kalian ingin membutuhkan untuk video, kalian tinggal ganti dialnya ke mode video. Dan ketika kalian membutuhkan untuk slow motion ataupun fast motion, ya tinggal gantiin aja ke S dan Q. Nggak ada yang berbeda lagi, semua tombolnya mirip-mirip ya, posisinya juga mirip-mirip. Dan perbedaannya itu, oh ya ada satu lagi. Ini yang penting banget menurut gue untuk dibahas adalah tombol di bagian atas ini, yaitu tombol recordnya untuk video. Yang kita tahu kalau di Mark III dia tombol recordnya ada di bagian viewfinder ini di sebelahnya. Tapi kalau misalnya di Mark IV ini dia ada di belakang shutter button ya. Ini merupakan hal yang memudahkan kita user gitu ya. Kalau kita ingin foto ya tinggal tekan aja di bagian shutternya. Tapi kalau kita mau video tinggal kita mundurin dikit tangannya terus kita rekam. Nah kalau misalnya di Mark III kan kita ribet ya, kita harus menggunakan 2 jari yaitu telunjuk dan jempol gitu. Jadi ini dibuat simple lagi hanya menggunakan 1 tangan aja. So kalian akan bisa mengoperasikannya dengan hanya 1 tangan aja. Alright, sebagai kesimpulan yang gue rasain setelah cobain kamera ini ya,
By the way, kamera ini dipinjemi oleh Sony Indonesia. Jadi thank you Sony Indonesia udah minjemin kamera ini untuk kita tes dan review. Jadi setelah gue pakai kamera ini 2 harian untuk tes dan reviewnya gitu ya. Jadi kita harus siksa paksa gitu ya. Kita harus paksa tenaganya sejauh apa gitu ya. Yang gue rasain sih gue cukup puas gitu ya. Apalagi karena kemampuannya yang hybrid gitu ya. Bisa di foto dan video. Ini benar-benar mudahin gue banget. Kadang workflow gue itu pakai untuk foto dan video juga. Menurut gue ini cocok banget kameranya karena dia hybrid kan ya. Oke, yang gue rasain kamera ini setelah gue pakainya ya secara terus-terusan selama 2 jam. Bahkan di 30 menit pertama ataupun 45 menit pertama, gue lupa tepatnya. Itu yang gue rasain kameranya panas teman-teman. Ini harus gue sampein. Jadi kameranya terasa panas gitu ya. Walaupun dia nggak overheating dan kamera ini nggak menunjukkan indikator overheating dan menyetop proses perekaman gitu. Tapi yang gue rasain itu cepet banget panasnya. Beda sama yang Mark III loh. Kadang Mark III juga gue siksa abis-abisan. Syuting di outdoor yang mataharinya juga terik. Itu dia nggak gampang panas. Tapi kamera ini gue pakai abis-abisan gitu. Walaupun dia nggak di cuaca terik gitu. Itu bikinnya di indoor. Itu kerasa banget cepet panas ya teman-teman. Apalagi gue pakainya pas selesai 2 jam tersebut gitu. Itu berasa banget panasnya, jauh berbeda dengan gue pakai si Mark III. Apakah mungkin itu juga karena gue memakainya di resolusi 4K 60 fps-nya ya, di highest di bagian tertingginya resolusi video yang bisa diambil. Apakah mungkin itu berpengaruh juga gitu ya? Ini menarik banget kita bahas. Jadi buat kalian yang mungkin udah memiliki kamera ini ya, kita bahas bareng-bareng di kolom komen, ataupun yang ingin membeli nanti dan kesempatan mencoba juga yang mengalami pengalaman sama kayak gua, bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita bahas bareng-bareng apakah pengalaman kalian mirip sama pengalaman gua. Buat kalian yang ingin membelinya ataupun ingin PO, bisa langsung klik link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin kayak gitu aja yang bisa gua sampein, yang bisa gua review tentang Sony A7 Mark IV ini, karena waktu peminjaman yang nggak cukup lama gitu ya. Jadi kita nggak bisa cobanya secara advance, tapi mungkin nanti kita akan pinjam lagi kameranya untuk kita lebih siksa habis-habisan dan kita lihat performanya agar bisa memberikan review yang lebih detail lagi buat kalian. Oke, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye.